Di dalam video ini, kita akan memasuki lorong waktu, menyingkap lapisan-lapisan sejarah, dan menyelami makna esoteris dari nama-nama iblis yang muncul dalam teks kuno, tradisi mistik, dan filsafat spiritual. Kita tidak akan sekadar membicarakan siapa mereka, melainkan apa arti keberadaan mereka bagi manusia, dan mengapa memahami nama-nama ini bisa menjadi cermin bagi perjalanan jiwa kita sendiri. Namun, hati-hati, perjalanan ini bukan sekadar pengetahuan, ia adalah refleksi, karena setiap nama iblis tidak hanya menunjuk pada sosok di luar diri kita, tapi juga menggambarkan bayangan yang tersembunyi di dalam hati manusia. Maka, bersiaplah, kita akan membuka pintu menuju rahasia yang selama ini ditutup rapat. Sebuah pintu menuju dunia di mana nama menjadi kekuatan dan kekuatan menjadi ujian. Apakah Anda siap mengenal nama-nama yang tak semua orang berani menyebutnya? Kita mengenal iblis sebagai makhluk yang dahulu mulia, namun jatuh karena kesombongannya. Ia menolak tunduk pada manusia, dan sejak itu berjanji untuk menyesatkan keturunan Adam hingga hari akhir. Namun, yang menarik adalah nama-nama iblis yang muncul dalam literatur esoteris dan tafsir-tafsir kuno tidak hanya menyebut iblis sebagai satu entitas, melainkan menyingkap sebuah struktur hierarki, pasukan, penguasa, dan bahkan simbol-simbol tersembunyi dari kekuatan kegelapan. Sementara itu, dalam teks-teks apokrif Yahudi seperti Kitab Henokh, muncul nama-nama seperti Azazel, sosok yang mengajarkan manusia ilmu terlarang, atau Samael, malaikat maut yang dihubungkan dengan bisikan kejahatan. Dalam tradisi Mesir kuno, ada dewa-dewa yang kemudian dipandang sebagai demon setelah pergeseran budaya dan penaklukan. Sementara dalam mitologi Babilonia, nama-nama seperti Pazuzu hadir sebagai lambang angin kering, penyakit, dan bencana. Namun ada hal yang lebih dalam. Mengapa nama-nama ini diingat, dicatat, dan diwariskan? Karena dalam filsafat esoteris, nama adalah kekuatan. Menyebut nama berarti memanggil esensinya. Itulah mengapa banyak budaya kuno menghindari menyebut nama-nama tertentu secara langsung dan lebih memilih metafora atau sebutan samar. Nama iblis bukan sekadar identitas, tapi pintu gerbang menuju frekuensi tertentu yang bisa memengaruhi kesadaran manusia. Dari perspektif filosofis, nama-nama iblis mencerminkan arsip batin manusia. Ia adalah catatan tentang kelemahan terdalam kita. Misalnya, iblis yang mewakili amarah tidak hanya menunjuk pada makhluk gaib, tetapi juga energi destruktif yang bisa menghancurkan hubungan, masyarakat, bahkan peradaban. Dengan mengenali nama-nama ini, kita seakan sedang memetakan medan pertempuran antara cahaya dan kegelapan dalam diri sendiri. Maka tidak heran jika pengetahuan ini sering disembunyikan. Para filsuf, sufi, dan pencari hikmah tahu bahwa manusia yang lemah, hatinya bisa tergoda untuk menggunakan nama-nama ini sebagai alat kekuasaan. Padahal, tanpa pemahaman yang benar, itu justru membuka pintu kegelapan yang lebih dalam. Dengan latar historis dan filosofis, inilah kita akan melangkah lebih jauh, membongkar nama-nama iblis yang tercatat dalam naskah, tradisi, dan tafsir. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memahami bahwa setiap nama menyimpan cermin tentang siapa diri kita sebenarnya. Kita mulai dari yang paling terkenal, iblis. Dalam tradisi Islam, ia bukanlah sekadar setan, melainkan entitas tunggal yang dahulu begitu taat, namun runtuh karena kesombongan. Nama ini sendiri memiliki resonansi, akar katanya berasal dari ablasa, yang berarti putus asa atau terputus dari rahmat. Dengan kata lain, menyebut nama iblis bukan hanya menunjuk pada sosok gaib, melainkan pada kondisi batin. Saat hati manusia putus asa, kehilangan harapan, dan menjauh dari cahaya, di sanalah iblis hidup dalam dirinya. Namun iblis tidak sendirian. Dalam banyak riwayat, ia memiliki pasukan yang disebut dengan nama-nama tertentu. Ada Khanzab, iblis yang tugasnya membisikkan was-was dalam sholat, membuat manusia lupa bacaan.
atau kehilangan fokus. Nama ini mencerminkan energi yang selalu berusaha mengganggu kesadaran ketika manusia sedang mencari ketenangan. Bukankah kita sering merasakan itu? Saat ingin hening, justru pikiran paling berisik datang menghampiri. Lalu ada Dasim, iblis yang masuk ke dalam rumah tangga, menyalakan api pertengkaran antara suami dan istri. Nama ini tidak hanya menggambarkan makhluk gaib, melainkan realitas bahwa keharmonisan adalah titik paling rawan untuk dihancurkan. Ketika sebuah keluarga runtuh, generasi berikutnya pun terguncang. Ada juga Awar, iblis yang membisikkan zina dan menjerumuskan manusia dalam hawa nafsu. Ia hadir dalam godaan visual, imajinasi, hingga keinginan yang membutakan akal sehat. Nama ini seolah mengingatkan kita bahwa mata, jika tidak dijaga, bisa menjadi pintu masuk kegelapan. Sementara itu, Walhan dikenal sebagai iblis yang menanamkan rasa ragu, khususnya dalam ibadah. Bayangkan, ia menanamkan keraguan seperti, apakah aku sudah benar? Apakah wuduku sah? Apakah niatku diterima? Hingga akhirnya manusia tenggelam dalam ketidakpastian, kehilangan ketenangan spiritual. Di luar nama-nama yang tercatat dalam tradisi Islam, kita juga menemukan resonansi dari budaya lain. Azazel misalnya, dalam kitab-kitab kuno Yahudi, disebut sebagai pengajar ilmu-ilmu terlarang kepada manusia, sihir, peperangan, hingga seni perhiasan yang menjerumuskan. Jika kita renungkan, Azazel bukan hanya tentang makhluk luar diri, melainkan tentang godaan pengetahuan yang disalahgunakan. Nama lain, Samael, disebut sebagai malaikat maut yang kadang diidentikan dengan bisikan kejahatan. Ia melambangkan paradoks, pembawa akhir namun juga penguji. Samael bukan sekadar sosok, melainkan representasi dari ambivalensi hidup, bahwa kematian bisa jadi awal kebangkitan atau kehancuran mutlak. Dan jangan lupakan Pazuzu dari Babilonia kuno yang dikenal sebagai iblis angin panas dan penyakit. Nama ini dahulu dipahat dalam jimat sebagai penolak bala, namun juga ditakuti sebagai pembawa malapetaka. Menariknya, dalam simbolisme esoteris, Pazuzu merepresentasikan kekuatan alam yang liar, yang bisa menjadi bencana jika tak dikendalikan. Setiap nama iblis ini, jika kita telaah, bukan sekadar daftar tokoh gaib, ia adalah peta psikologis dan spiritual. Nama-nama tersebut mengajarkan bahwa kegelapan tidak datang dari luar semata, tetapi berakar dalam kelemahan jiwa manusia. Namun ini baru lapisan pertama. Ada nama-nama yang lebih dalam, lebih samar, dan hanya dikenali melalui isyarat. Nama-nama itu tidak hanya mengganggu ibadah atau menggoda hawa nafsu, tetapi menyentuh inti eksistensi manusia. Jika pada lapisan pertama kita mengenal nama-nama iblis yang seolah dekat dengan keseharian manusia, pengganggu ibadah, perusak rumah tangga, penjerumus hawa nafsu, maka pada lapisan berikutnya kita akan menemukan sesuatu yang lebih halus, lebih samar, namun justru lebih berbahaya. Iblis-iblis yang bekerja bukan di permukaan, melainkan di kedalaman jiwa dan kesadaran. Ada sebuah riwayat yang menyebut tentang Zalnabur, iblis yang menjaga pasar. Ia tidak sekadar menggoda pedagang untuk curang, tetapi menciptakan iklim kerakusan, kebohongan, dan tipu daya dalam dunia perdagangan. Jika direnungkan, nama ini melambangkan wajah gelap dari peradaban material. Bagaimana manusia, demi keuntungan, rela mengorbankan keadilan dan kemanusiaan. Kemudian ada Tibr, iblis yang bersemayam di medan perang. Ia berbisik agar darah terus tertumpah, agar amarah tak pernah padam, agar manusia melihat sesamanya bukan sebagai saudara, melainkan sebagai musuh abadi. Nama ini adalah simbol dari siklus konflik yang diwariskan dari generasi ke generasi, hingga perang seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah manusia. Namun iblis-iblis yang lebih subtil justru yang paling mengerikan. Misalnya Qarin, pendamping manusia sejak lahir hingga mati. Ia tidak menjerumuskan dengan paksaan, melainkan dengan kedekatan. Bisikan Qarin sering tak terdengar berbeda dari pikiran kita sendiri.
Ia tidak mengajak secara frontal, tetapi menyalakan keraguan kecil, keinginan halus, dan ego tersembunyi. Disinilah kita belajar bahwa nama iblis tak selalu menunjuk pada sosok asing. Kadang ia adalah gema batin kita sendiri. Dalam tradisi mistik lain, ada nama-nama seperti Belial yang digambarkan sebagai roh pemberontakan dan kebebasan tanpa aturan. Ia melambangkan godaan untuk menolak semua otoritas, bukan karena mencari kebenaran, tetapi karena nafsu untuk meruntuhkan segala sesuatu. Nama ini mengingatkan kita bahwa tidak semua pemberontakan adalah cahaya. Ada kalanya itu hanya jalan menuju kehancuran. Ada pula Lilith, sosok yang kontroversial dalam tradisi Yahudi dan Mesopotamia. Ia kerap digambarkan sebagai ibu para iblis, penggoda, sekaligus lambang sisi gelap femininitas. Namun secara esoteris, nama Lilith melambangkan bayangan dalam arketipe manusia, keindahan yang menjerat, kelembutan yang bisa berubah menjadi kekuatan destruktif jika tak diseimbangkan. Jika kita perhatikan, semua nama ini memiliki pola. Mereka bukan sekadar makhluk gaib di luar diri kita, tetapi cermin dari bayangan dalam jiwa manusia. Itulah mengapa para sufi dan filsuf selalu berkata, musuh terbesar bukanlah iblis di luar, melainkan iblis dalam diri. Dan inilah paradoksnya. Semakin kita mengenal nama-nama iblis, semakin kita dipaksa untuk bercermin. Azazel tidak hanya ada di naskah kuno, ia hidup ketika kita tergoda untuk menggunakan ilmu demi kesombongan. Dasim tidak hanya hadir di rumah orang lain, ia muncul setiap kali kita membiarkan amarah merusak keharmonisan keluarga. Lilith tidak hanya mitos, ia hadir dalam ilusi keindahan yang menjerumuskan. Kebenarannya adalah, nama-nama iblis adalah cermin. Dengan mengenal mereka, kita bisa mengenali musuh yang tak kasat mata, namun selalu berbisik di hati. Maka, langkah pertama adalah menyadari. Kesadaran adalah cahaya yang paling ditakuti oleh kegelapan. 1. Menyebut tanpa memanggil. Jangan salah, menyebut nama iblis bukanlah untuk memanggil mereka, melainkan untuk mengidentifikasi sifat buruk yang mereka simbolkan. Misalnya, ketika amarah membara, ingatlah, ini adalah Tiber yang berbisik. Saat ragu dalam ibadah, sadari, ini Walhan yang bekerja. Dengan cara ini, kita memisahkan identitas kita dari bisikan itu. Kita tidak lagi larut, melainkan berdiri sebagai pengamat. 2. Latihan kesadaran hati, muraqabah. Dalam tradisi para sufi, muraqabah adalah seni mengawasi hati. Duduk hening, tarik napas perlahan, lalu perhatikan pikiran dan emosi yang datang. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini suara hati atau bisikan yang ingin menjerumuskan? Dengan latihan ini, kita melatih diri untuk mengenali frekuensi halus yang berbeda antara cahaya dan bayangan. 3. Mengendalikan pintu-pintu jiwa. Nama-nama iblis sering terkait dengan indera manusia, Awar lewat mata, Khanzab lewat pikiran dalam ibadah, Dasim lewat emosi dalam rumah. Maka kendalikan pintu-pintu ini. Jaga pandangan, jaga ucapan, jaga amarah. Karena sekali pintu terbuka, bisikan akan mudah masuk. 4. Doa dan zikir sebagai perisai energi. Secara esoteris, zikir bukan sekadar lantunan, melainkan getaran. Getaran cahaya ini mengacaukan frekuensi kegelapan. Saat hati dipenuhi zikir, nama-nama iblis kehilangan daya cengkeramnya. Maka biasakan mengisi hati dengan kalimat suci atau doa pelindungan. Tidak harus keras, cukup bisikan lembut dalam hati, namun konsisten. 5. Mengubah nama menjadi pelajaran. Alih-alih takut pada nama-nama ini, jadikan mereka guru. Azazel mengajarkan bahwa ilmu bisa membawa cahaya atau kegelapan, tergantung niat. Lilith mengingatkan bahwa keindahan bisa menjerat jika tak diseimbangkan. Belial memperingatkan bahwa kebebasan tanpa kendali bisa menghancurkan. Dengan perspektif ini, setiap nama bukan hanya ancaman, melainkan peringatan yang menuntun kita pada kesadaran lebih tinggi. 6. Membangun rumah sebagai benteng. Secara simbolik, rumah adalah kerajaan batin kita. Jika rumah sering diwarnai pertengkaran berarti Dasim sudah masuk.
maka ciptakan ruang yang penuh doa, kasih, dan keharmonisan. Jangan biarkan iblis memiliki kursi di meja makan kita. 7. Mengasah senjata kesabaran. Tidak ada iblis yang lebih lemah daripada orang yang sabar, karena iblis bekerja lewat reaksi spontan, amarah, nafsu, ketakutan. Saat kita melatih sabar, seolah-olah kita menutup pintu gerbang yang ingin mereka masuki. Pada akhirnya, aplikasi praktis dari pengetahuan ini adalah transformasi batin. Kita tidak sedang mempelajari daftar nama untuk menakuti diri, tetapi untuk mengenali musuh tak terlihat yang menyamar sebagai diri kita sendiri. Dan dengan kesadaran itu, kita bisa menaklukkan mereka satu persatu. Karena pada hakikatnya, pertempuran melawan iblis bukan terjadi di alam gaib yang jauh, tetapi dalam hati yang bergetar di dada kita. Sejak awal tadi, kita menyingkap nama-nama iblis bukan hanya sebagai cerita mistis, melainkan sebagai cermin jiwa manusia. Dari iblis yang sombong, Kanzab yang menanamkan was-was, hingga Dasim yang merusak keluarga, semuanya mengajarkan bahwa kegelapan bukan semata entitas eksternal, melainkan energi yang berusaha bersemayam di dalam hati. Nama-nama ini diwariskan dari teks kuno, tradisi mistik, hingga filsafat spiritual, seolah semesta ingin berbisik. Hati-hatilah, musuh terbesarmu adalah bayangan dalam dirimu sendiri. Setiap kali kita marah, rakus, berbohong, atau putus asa, disitulah nama-nama itu hidup kembali, bukan sebagai dongeng, tapi sebagai realitas batin. Namun, pengetahuan ini tidak dimaksudkan untuk menakuti, melainkan untuk membangunkan kesadaran. Karena mengenal nama berarti mengenal sifat berarti mengenal kelemahan, dan mengenal kelemahan berarti menemukan jalan untuk menguasainya. Maka, pertanyaan terakhir yang harus kita renungkan adalah, apakah kita sanggup menguasai nama-nama ini, atau justru membiarkan mereka menguasai kita? Ingatlah, setiap bisikan gelap selalu menunggu celah, tetapi cahaya kesadaran jauh lebih kuat daripada bayangan apapun. Pada akhirnya, bukan seberapa banyak kita tahu tentang nama-nama iblis, melainkan seberapa berani kita menatap bayangan dalam diri dan berkata, "Aku lebih besar daripada ini." Jika kamu suka pembahasan ini, jangan lupa tinggalkan komentar. Menurutmu, iblis mana yang paling sering hadir dalam kehidupan manusia modern? Mari kita buka diskusi dan gali lebih dalam lagi rahasia yang selama ini tersembunyi.